Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ya, mari kita lanjutkan sedikit tentang hal ini. Dan sihir ini ya dengan segala macamnya itu adalah haram. Ya, sihir ini dengan segala macamnya, apakah dia sampai derajat kufur atau tidak sampai derajat kufur, maka sepakat para ulama bahwa itu haram. Ya, maka tidak boleh meyakini kehalalan sihir ini. Tidak boleh meyakini kehalalan sihir. Ya, barang siapa yang meyakini halalnya sihir ini, maka dia bisa kufur dengan keyakinan seperti itu. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sabuni, wa in qala as-sihru laysa biharamin wa ana a'taqidu ibahatahu wajaba qatluhu. Ya, barang siapa yang mengatakan sihir mah tidak haram, ya sihir mah tidak haram, boleh-boleh saja, ya, dan aku meyakini halalnya sihir, kata Imam As-Sabuni, wajaba qatluhu. Orang yang seperti ini pun dihukum mati, li'annahu istabaha ma ajma'al muslimuna ala tahrimihi. Kenapa? Karena dia menghalalkan hal yang sudah disepakati oleh ulama kaum muslimin akan keharamannya. Ya, dan termasuk sababur riddah, termasuk sebab murtad, meyakini halal sesuatu yang sudah diijma'kan oleh para ulama akan keharamannya. Dan sihir ini sudah diijma'kan. Ya, ulama sudah berijma' akan keharaman sihir. Hanya kemudian khilaf tentang perincian, apakah semuanya kufur atau sebagiannya tidak kufur. Itu ada khilaf tentang perincian itu. Akan tetapi semua ulama sepakat akan keharaman sihir. Ya, maka barang siapa yang meyakini tidak haramnya sihir, maka ini pun sebab murtad. Ya, ini pun sebab murtad dan ini bisa dihukum mati. Ya, sebagaimana ini juga ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-I'lam, aw i'taqada ibahata sihri bi jami'i anwa'ihi kana kufran wa riddatan. Ya, begitu juga termasuk di antara sebab kufur di bab sihir, barang siapa yang meyakini bolehnya sihir. Barang siapa yang meyakini bolehnya sihir dengan segala macamnya, ini pun juga jenis kufur. Ini pun jenis kufur dan juga jenis murtad. Ya, wal'iyadu billah. Ya, semoga Allah yang menjaga kita dari keyakinan yang batil tersebut. Ya, maka ini hendaknya diperhatikan. Ya, sihir ini bukan main-main. Ya, apapun dia dari jenisnya, sebagian jenisnya bahkan sampai tingkat kufur. Ya, sebagiannya sampai tingkat kufur menyebabkan pelakunya bisa keluar dari Islam dan dia bisa dihukum mati. Sedangkan sebagiannya itu tidak sampai derajat kufur, tapi dia tetap haram dan dia dihukum ta'zir. Ya, dan semua jenis sihir ini hukumnya adalah haram. Sepakat para ulama kaum muslimin akan keharamannya. Ya, dan barang siapa yang meyakini bolehnya sihir, maka justru dia terjatuh kepada sebab murtad yang lain, yakni dengan meyakini bolehnya sihir. Ya, maka Allah alam, ini yang dibahas oleh Al-Imam As-Sabuni pada bagian kali ini. Dan yang menyelisihi dalam bab ini, yakni tidak percaya sihir. Ya, firqah yang tidak percaya sihir itu adalah firqah Mu'tazilah. Ya, firqah Mu'tazilah mereka menyimpang dari ahlu sunnah dalam hal ini. Yakni mereka menyatakan sihir itu enggak ada. Ya, sihir itu tidak ada hakikatnya. Ya. Ini kata firqah Mu'tazilah. Dan sebagiannya itu masih ada yang berkeyakinan seperti ini. Ya, ada yang meyakini sihir itu enggak ada. Itu masih ada. Ada orang ya yang, atau bahkan sebagian ustadz ya, yang meyakini seperti itu. Ya, katanya sihir itu tidak ada. Maka ini pendapat yang batil, yang itu adalah di zaman dahulu ini pendapat Mu'tazilah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa sihir itu ada. Ya, sihir itu ada, akan tetapi dia tidaklah bermudarat kecuali jika Allah mengizinkannya. Ya, Allah alam, barangkali ini yang bisa kita bahas ya tentang sihir. Nah, Ustaz, kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Farinalisi hafizallahu ta'ala atas materi yang telah disampaikan pada kajian malam hari ini tentang hukum sihir. Baik, Ustaz, kita langsung beralih ke sesi pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika tukang sihir bertaubat dan berjanji tidak mengulangi, apakah taubatnya diterima?
Karena setahu saya taubatnya seorang sihir yaitu dipenggal kepalanya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ya, jika seorang penyihir bertobat, apakah diterima atau tidak, itu ada khilaf ya. Itu memang ada khilaf para ulama tentang hal itu. Sebagaimana telah kita sebutkan, kalau mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal, ya, sihir itu tidak perlu bertobat dan tidak bisa bertobat. Ya, tidak bisa bertobat, dia harus dihukum mati. Ya, dia harus dihukum mati. Ya, itu mazhab dari Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa penyihir itu bisa bertobat, ya, masih bisa bertobat. Ya, apa dalilnya bahwa penyihir bisa bertobat? Dalilnya adalah kisah penyihir Fir'aun. Ya, kisah penyihir Fir'aun, di mana penyihir Fir'aun ya, ketika berhadapan dengan Musa alaihissalam, dilihat Musa itu ternyata yang dibawa oleh Musa bukan sihir. Ya, yang dibawa oleh Musa itu bukan sihir. Fa'ulqiyas saharatu sujada. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Yang para penyihir itu mengaku kalah, ya. Kami beriman terhadap Robnya Harun dan Robnya Nabi Musa. Ya, maka ketika itu para penyihir itu bertobat. Ya, para penyihir itu bertobat, justru bahkan mereka dihukum mati oleh Fir'aun. Ya, mereka itu dihukum mati oleh Fir'aun. Dan para ulama ketika menyebutkan kisah penyihir Musa ini, ya, mereka menyebutkan bahwa ya asbahu saharah kafarah. Mereka pas paginya itu penyihir kufur. Ya, wa amsau syuhada bararah. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Tapi di sore harinya mereka menjadi syuhada dan mereka orang-orang baik. Ya, ini menunjukkan bahwa penyihir itu bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah puji para penyihir tersebut. Ya, di mana mereka lebih memilih mati daripada memilih tetap mendukung Fir'aun. Ya, mereka lebih memilih untuk mati dan Allah puji mereka di Quran. Itu menunjukkan bahwa taubat mereka diterima. Ya, taubat mereka diterima dan ya, wallahu alam, ini saya yang lebih condong bahwa penyihir itu masih bisa bertobat, ya. Orang yang melakukan sihir masih bisa bertobat dengan taubatan nasuh, ya, jika dia masih sempat. Ya, jika dia masih sempat. Dan itu sebagaimana dirinci oleh dibawakan riwayat oleh Imam Al-Muzani dari Imam Syafi'i bahwa diminta bertobatnya itu 3 hari. Ya, diberi jangka waktu bertobat itu 3 hari. Dan masih bisa bertobat di jangka waktu tersebut. Kalau bertobat maka diterima dan dia dilepaskan. Kalau tidak bertobat maka dihukum mati. Adapun tadi kata penanya, bukankah tobatnya itu dengan dihukum mati? Nah, ini dibahas oleh para ulama bahwa pendapat ulama yang mengatakan masih bisa bertobat itu adalah masih bisa bertobat selama belum dihukum mati. Ya, selama belum diterapkan di hukum mati. Seperti kalau dalam mazhab Syafi'i itu jangka waktu 3 hari. Ketika bertobat di jangka waktu itu dia masih bisa. Dan itu diterima. Ya. Atau ketika dalam mazhab Imam Malik saja yang mengatakan penyihir itu tidak bisa bertobat. Itu beliau sebutkan dan beliau mengkiaskan. Kalau qadarullah ketika ditangkap itu kelihatan tanda-tanda bahwa dia seperti sudah bertobat. Misalnya sudah sholat, atau baru kelihatan habis sholat, atau habis dari masjid. Ya. Kelihatan ada tanda-tanda seperti dia sudah bertobat, maka kalau dalam mazhab Imam Malik itu tidak dihukum. Ya, dalam mazhab Imam Malik itu yang seperti itu, zahirnya seperti sudah baik, maka dia tidak dihukum mati. Ya, maka dari para ulama itu masih ada perinciannya. Masih ada perincian dan Allah alam saya lebih condong pendapat yang mengatakan masih bisa bertobat. Wallahu alam. Nah, Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah sihir bisa mempengaruhi tingkah laku seseorang, Ustaz? Bagaimana cara menyembuhkan jika terkena sihir semacam itu agar normal seperti semula, Ustaz? Ustaz. Ya, apakah sihir bisa mempengaruhi tingkah laku seseorang? Ya, bisa. Ya, bahkan itu sudah Allah isyaratkan di dalam Al-Quran. Ya, فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ.
Ya, di antara sihir itu ada sihir yang bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ya, itu ada sihir yang bisa seperti itu. Yani dia padahal tadinya awalnya sebelum terkena sihir cinta dengan istrinya, ketika disihir jadi benci. Ya, itu namanya saya ada lupa ya, itu ada namanya sihir membenci. Ya, ada yang seperti itu. Ada sihir yang tadinya biasa bisa berhubungan suami istri, antara suami dengan istri, atau disihir jadi tidak bisa. Ya, jadi tidak bisa berhubungan suami istri. Maka itu bisa berpengaruh, tapi tentu saja dengan izin Allah. Kalau Allah izinkan sihirnya untuk bekerja, maka bisa. Memang bisa mempengaruhi seseorang. Ya, bisa mempengaruhi seseorang, mempengaruhi pikiran seseorang. Ya, itu bisa. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menyembuhkan jika terkena sihir semacam itu, Ustaz? Apakah bisa normal seperti semula, Ustaz? Cara menyembuhkannya, ya, Nabi SAW sudah mencontohkan ketika beliau terkena sihir, maka Allah turunkan Quran yang itu juga sebagai cara pengobatan, yakni meruqyah dengan Quran. Di mana ketika itu Nabi SAW diruqyah oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ruqyahnya dengan membaca surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Ya. Maka sihir itu bisa diobati dengan ruqyah. Yang diobati dengan ruqyah Quran, ya, membaca di antara sebab nuzul surat Al-Falaq dan An-Nas, ya, bisa juga dengan surat Al-Fatihah, ya, atau bisa juga dengan ayat kursi, dan secara umum seluruh ayat Quran itu bisa dijadikan sebagai ruqyah, ya, bisa dijadikan sebagai ruqyah. Ya, ini yang sabit dari Nabi SAW untuk menyembuhkan sihir. Adapun menyembuhkan sihir dengan sihir, ya, ini ada lagi bahasan. Ya, ada bahasan ya bagaimana menyembuhkan sihir dengan sihir. Itu disebut sebagai nushrah. Ya, yakni dengan sihir baik menyembuhkan dari pengaruh sihir buruk. Ya, maka yang seperti ini bagaimana? Allah alam. Itu ada khilaf di kalangan para salafus soleh. Ada sebagian kecil salafus soleh yang membolehkan nushrah ini, yakni melakukan sihir dalam rangka mengobati sihir. Ya, akan tetapi kebanyakan para salafus soleh, ya, dari jumhur para salafus soleh, kebanyakan dari mereka tidak memperbolehkan nushrah ini, yakni mempergunakan sihir untuk mengobati sihir lagi. Itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena itu sama saja sudah ada kebatilan yang pertama. Untuk meringankan atau mengobati kebatilan pertama, dilakukan kebatilan yang kedua. Ya, dilakukan perbuatan haram yang kedua, sihir yang kedua. Maka ini tidak boleh. Wallahu alam. Bisa lebih condong pendapat para salafus saleh yang mengobati sihir dengan sihir itu tidak diperbolehkan. Ya, maka cara mengobatinya adalah sebagaimana yang dicontohkan pada Nabi SAW, yakni mengobatinya dengan ruqyah Quran. Ya, wallahu alam. Nah, Ustaz, kami ucapkan jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Baik, Ustaz, sebelum kita mengakhiri mungkin ada nasihat atau kesimpulan yang akan disampaikan Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini ya kita membacakan kalim Imam As-Sabuni tentang sihir. Ya, bahwa sihir itu ada dan itu nyata. Ya, dan itu bisa menyebabkan mudarat tidak secara zatnya, akan tetapi jika Allah izinkan. Ya, dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, akan adanya sihir. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mereka mengingkari, yang mereka mengatakan sihir itu enggak ada, yang tidak ada yang namanya sihir. Sihir itu tidak berpengaruh sama sekali. Ini keyakinan Mu'tazilah. Ya, adapun Ahlussunnah meyakini sihir itu ada. Dan sihir itu, ya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, sihir itu diperinci. Ada jenis sihir yang itu sampai derajat kufur. Sampai derajat kufur jika dia memang mengandung unsur-unsur kekufuran. Ya, seperti peribadatan kepada makhluk, ya, peribadatan penyembelihan kepada jin, ya, peribadatan kepada bintang-bintang, matahari, bulan, atau semacamnya, atau sujud kepada berhala, atau pengagungan kepada selain Allah, seperti mengagungkan Allah. Ya, kalau ada unsur kekufuran, maka ini sihir yang jenis kufur. Ya, sihir yang jenis kufur, ya, hukumannya adalah hukuman mati. Akan tetapi ini pun bisa bertobat. Ya, Allah alam, ulama khilaf apakah bisa bertobat atau tidak. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i dan salah satu riwayat Imam Ahmad itu masih bisa bertobat.
Dan ada jenis sihir yang itu tidak sampai derajat kufur. Ya, seperti sihir jampi-jampi yang tidak jelas ucapannya, atau gambar-gambar yang juga tidak jelas, atau tulisan angka-angka, ya tulisan-tulisan yang tidak jelas, maka itu juga termasuk sihir. Itu adalah jenis sihir yang haram tapi tidak sampai derajat kufur. Ya, itu jenis sihir yang haram tapi tidak sampai derajat kufur. Pelakunya dilarang, diperingatkan, jika dia masih melakukan jenis sihir yang ini, maka dia dihukum ta'zir. Hukum ta'zir adalah hukuman yang dikembalikan kepada ijtihad hakim. Ya, terserah ijtihad hakim dia mau menghukum apa. Bisa dihukum cambuk, bisa dihukum penjara, ya, atau hukum diasingkan, atau hukuman apa saja sesuai dengan ijtihad hakim. Dan sihir dengan segala macamnya ini adalah haram. Haram dengan ijma' ulama kaum muslimin, tidak ada khilaf tentang ulama tentang hal ini. Bahkan Al-Imam As-Sabuni menyebutkan, barang siapa yang meyakini sihir itu halal atau ada sihir yang boleh, maka justru itu adalah sebab murtad yang lain. Yakni apa? Meyakini sihir itu halal, itu pun adalah sebab kekufuran. Itu adalah sebab murtad, sebagaimana yang dinukil oleh Imam As-Sabuni. Bahkan para ulama tidak ada khilaf tentang hal ini. Ya, semoga Allah menjaga kita ya dari sihir dan juga pengaruh para penyihir, ya, dan juga hendaknya mewanti kaum muslimin ya jangan sampai melakukan sihir dengan berbagai macamnya, apakah yang sampai derajat kufur atau dia tidak sampai derajat kufur. Ya wallahu alam, barangkali ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.